Selamat datang di video ini. Video ini menjelaskan materi terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan, khususnya untuk bab penjualan angsuran. Nah, sebelum kita akan membahas akuntansinya, ya, kita akan masuk dulu sedikit tentang akun-akun terkait dengan penjualan angsuran. Ya, kalau kita lihat di dalam laporan posisi keuangan, ya, itu ada akun terkait penjualan angsuran, yaitu adalah piutang penjualan angsuran. Nah, piutang penjualan angsuran ini adalah nilai nominalnya terkait dengan penjualan angsuran yang memang belum dilunasi oleh pembeli, ya. Kemudian selain itu ada pendapatan yang ditangguhkan. Nah, di sini pendapatan yang ditangguhkan akan dicatat ke dalam laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi. Nah, untuk kembali mengingat saudara untuk memahami dulu, ya, piutang penjualan angsuran ini posisi normalnya itu ada di sisi debit, ya, karena dia masuk sebagai kelompok aset, maka ini posisi normalnya ada di debit. Selanjutnya untuk laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi, ini masuk sebagai kolom atau akun liabilitas, sehingga posisi normalnya itu ada di sisi kredit. Ya. Nah, selain akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan ini, ada juga akun-akun terkait dengan penjualan angsuran yang ada di laporan laba rugi. Yang pertama itu adalah penjualan angsuran. Nah, penjualan angsuran ini nantinya digunakan untuk menampung berapa jumlah penjualan angsuran yang terjadi dalam satu periode. Nah, ini penjualan angsuran di sini posisi normalnya, ya, karena ini sebagai kategori pendapatan, maka dia posisi normalnya ada di kredit. Selanjutnya adalah beban pokok penjualan angsuran. Nah, ini digunakan untuk mencatat harga pokok dari angsurannya, penjualan angsuran atau barang yang dijual secara angsuran. Nah, di sini posisi normalnya dia ada di sisi debit. Selanjutnya untuk mencatat berapa laba yang sudah bisa kita realisasikan akan dicatat dalam akun realisasi laba kotor penjualan angsuran. Nah, ini untuk realisasi laba kotor penjualan angsuran karena kita menggunakan metode angsuran, ya, ini berdasarkan dari berapa jumlah penerimaan kas kita kalikan dengan persentase laba kotornya. Nah, karena ini realisasi laba, maka posisinya adalah di kredit. Nah, kita harus tahu dulu, ya, akun-akun apa saja yang terkait pada penjualan angsuran. Ya. Oke, saya akan masuk ke contoh yang selanjutnya. Ini ada barang dijual dengan harga 150 juta. Kemudian uang mukanya 30 juta, lalu kos barang yang dijual itu adalah 60%, diangsur selama 5 tahun. Maka kalau misalnya kita hitung berapa kos barang yang dijual, berarti itu adalah 60% dikali harga jualnya 150 juta, sehingga ketemu nilai sebesar 90 juta. Nah, di sini kita diminta untuk mencatat jurnal penjualan angsuran dengan asumsinya metode yang digunakan, ya, di perusahaan itu adalah perpetual, ya. Maka kita catat dulu, ya, penerimaan uang mukanya yaitu sebesar 30 juta, berarti kita mencatat debitnya itu adalah kas, ya, sebesar 30 juta. Kemudian debitnya lagi, ya, yaitu adalah selisihnya yang belum dibayar, yaitu adalah 150 juta dikurangi 30, kita catat sebagai piutang penjualan angsuran. Lalu kreditnya kita catat, ya, sebesar nilai harga jual, kita catat ke dalam akun penjualan angsuran.
Lalu jurnal yang kedua terkait dengan penjualan angsuran, yaitu mencatat kos barang yang dijual. Nah, kos barang yang dijual itu kita catat ke dalam beban pokok penjualan angsuran ya sebesar 90 juta. Kreditnya itu adalah persediaan yang kita serahkan kepada pembeli, yaitu sebesar 90 juta. Ya, ini jurnal yang pertama untuk mencatat penjualan angsuran dan metode yang digunakan itu adalah perpetual. Kemudian yang kedua, kita akan mencatat penerimaan kas untuk angsuran yang pertama. Sebelum kita catat, kita cari dulu berapa besaran penerimaan kas pada angsuran pertama. Maka saat angsuran pertama itu kita cari yaitu penjualan angsuran, ya ini nilainya kita bagi selama 5 tahun. Ya, maka 120 juta dibagi 25. Ya, maka angsurannya ya, angsuran sama dengan 120 juta dibagi 5 tahun. Nah, maka di sini ketemu nilai ya 120 ya 120 juta 120 juta dibagi 5. Ya, maka ketemu nilai 24 juta. Ya, maka setiap tahun pembeli itu akan mengangsur kepada penjual sebesar 24. Berarti kita sebagai penjual itu menerima 24 juta setiap tahun. Maka saat penerimaan kas yang dari angsuran, berarti kita catat jurnal, debitnya itu adalah kas sebesar 24 juta, ya. Lalu kreditnya, ya berarti piutang penjualan angsuran ini berkurang, maka kita kredit piutang penjualan angsuran sebesar 24 juta, ya. Maka pencatatan ini akan terus sama ketika menerima angsuran di tahun kedua, di tahun ketiga dan seterusnya, ya. Berarti debitnya kas, kreditnya penjualan angsuran sebesar 24 juta. Lalu di akhir periode ya, kita akan mengakui pendapatan yang ditangguhkan. Nah, pendapatan yang ditangguhkan ini yaitu dengan cara kita nanti akan menutup akun penjualan. Jadi akun penjualan ini akan kita tutup ya. Kita tutup bersamaan kita juga akan menutup akun beban pokok penjualan angsuran. Ya, maka penjualan angsuran yang posisinya di kredit kita kalau kita tutup berarti kita posisinya di debit, ya. Kita posisinya di debit. Kemudian beban pokok penjualan angsuran ini kita catat karena dia posisinya debit maka kita kredit ya sebesar 90 juta. Maka di sini ada selisihnya yaitu sebesar 150 dikurangi 90 yaitu sebesar 90 60 juta. Nah, 60 juta ini kita catat sebagai laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi. Ya. Nah, ini kalau kita cari ya laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi, kalau kita cari berapa sih persentasenya dari laba kotor belum direalisasi, yaitu kita cari dengan cara sama dengan ya, ini sama dengan kita cari ya, yaitu 60 juta kita bagi dengan 150 juta, maka ketemu nilai 40%. Ya, maka laba kotor untuk penjualan angsuran ini adalah 40%. Nah, selanjutnya kita akan mencatat pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan ini berdasarkan dari penerimaan kas yang kita terima pada tahun tersebut. Ya, pada tahun tersebut kita akan menerima kas sebesar berapa? Ya, sebelumnya
Nah, dari penjualan angsuran ini yang kita terima yaitu yang pertama dari uang muka, yaitu sebesar 30 juta. Ini kita terima. Yang kedua yaitu adalah dari angsuran yang pertama, yaitu sebesar 24 juta. Maka total kas yang diterima yang berasal dari penjualan angsuran itu adalah 54 juta, yaitu 30 juta ditambah 24 juta. Ya, maka kalau ditanya berapa pengakuan pendapatan atau realisasi laba kotornya, yaitu adalah 54 juta dikali persentase labanya. Ya, yaitu berarti sama dengan ya. Di sini untuk realisasi ya, realisasi itu adalah realisasi sama dengan ya total kas yang diterima dikali persentase laba kotornya. Total kas yang diterima itu adalah sama dengan ya 54 juta dikali 40%. Maka ketemu ya sama dengan 54 juta ini ditambah dengan ini ya dikali 40%. Maka ketemu 21.600. Berarti kita akan mengakui pendapatan sebesar 21.600. Maka pendapatan ini itu berasal dari nilainya dari laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi yang sudah bisa kita realisasikan. Ya, maka laba kotor belum direalisasi ini kita debit sebesar 21.600. Kreditnya adalah realisasi laba kotor. Penjualan angsuran 21.600 ya. Selanjutnya kita akan mencoba melaporkan di dalam laporan posisi keuangan terkait dengan penjualan angsuran. Maka pada laporan posisi keuangan, aset ya di posisi aset itu ada piutang penjualan angsuran sebesar berapa ya yang kita laporkan, yaitu adalah piutang penjualan angsuran ya di awal itu ada 120 juta dikurangi dengan 24 juta, maka ketemu nilai sebesar 96 juta. Kemudian untuk liabilitas itu kita laporkan adalah laba kotor penjualan angsuran ya, yaitu sebesar kita lihat di dalam jurnal 60 juta dikurangi 21.600, maka ketemu nilai sebesar 38.400. Nah, kalau saudara perhatikan antara piutang penjualan angsuran dengan laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi, adakah kaitannya di antara dua akun ini? Kalau saudara perhatikan, ya, kalau kita lihat ini ada kaitannya, ya. Berarti kalau kita lihat nilai dari laba kotor belum direalisasi itu adalah sebesar, ya, kalau kita mau cari nilai laba kotor itu juga bisa dengan cara ya laba kotor, persentase laba kotor itu bisa kita cari dengan cara LKPA belum direalisasi dibagi dengan piutang penjualan angsuran. Ya, kita akan coba hitung ya, berarti sama dengan 96 juta, 38.400 dibagi
96 juta. Kita akan coba hitung ya. Sama dengan ini, kita bagi dengan ini. Ya, kita cek di sini. Ya, nilainya itu sama dengan kita menghitung ya laba kotor dengan cara laba kotor penjualan angsuran dibagi dengan penjualan angsuran. Ya, nilainya sama. Ya, maka di lain kesempatan apabila saudara tahu nilai penjualannya berapa, maka kita bisa menghitung berapa nilai laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi. Ya, dengan memanfaatkan ya ini persentasenya berapa. Atau misalnya kita tahu nilai persentasenya, kita tahu piutang penjualan angsuran, tetapi kita nggak tahu jumlah laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi, maka bisa tinggal kita kalikan, yaitu 96 juta dikali 40%, maka ketemu nilai 38.400. Ya, ini contoh sederhana apabila kita ingin memahami alur dari penjualan angsuran. Sederhananya seperti ini. Ya, nah silakan saudara perhatikan handoutnya. Berikut ini adalah ikhtisar transaksi yang berhubungan dengan penjualan angsuran pada sebuah perusahaan dagang selama tahun 2016, 17, dan 18. Di sini ada tabel ya berkaitan dengan informasi ikhtisar transaksi. Lalu pencatatan persediaan ini perhatikan menggunakan metode perpetual. Saudara diminta untuk membuat ikhtisar jurnal untuk mencatat penjualan, pelunasan piutang, serta pengakuan laba kotor penjualan angsuran selama tahun 2016, 17, dan 18. Nah, sekarang saya akan pindah ke Excel. Ya. Datanya sudah sama dengan yang ada di handout. Ya. Nah, di sini ada tahun 2016, 17, dan 18. Nah, sebelum kita membuat jurnal, kita akan hitung dulu berapa persentase laba kotornya. Kalau kita lihat data seperti ini, maka persentase laba kotornya berapa? Ya, berarti adalah 12 juta dikurangi 7.800.000 dibagi 12 juta dikali 100%. Maka ketemu nilainya adalah sebesar 35%. Ya, berarti 2017 juga sama, yaitu dengan cara 15 juta dikurangi 10.200.000 dibagi 15 juta dikali 100%, maka ketemu 32%. Lalu untuk tahun 2018, ya, ketemunya adalah sebesar 30%. Ya. Nah, ini berarti setiap tahun ya laba kotornya itu berbeda-beda. Nah, nanti laba kotor ini persentasenya yang akan kita gunakan ya untuk melakukan penyesuaian realisasinya. Oke, kita masuk ke jurnal ya di tahun 2016 ya 2016 ya di sini 2016. Yang pertama yang kita catat itu adalah transaksi penjualan angsurannya. Kita lihat di dalam data apakah ada uang muka. Ya. Jika tidak ada, berarti tidak ada kas yang masuk. Ya, berarti hanya debitnya piutang penjualan angsuran. Ya, sebesar 12 juta, kreditnya adalah penjualan angsuran. Karena ini metodenya perpetual, maka kita akui beban pokok penjualan angsuran. Ya, kreditnya adalah persediaan. Ya, maka ini karena metodenya adalah perpetual, kita harus membuat dua jurnal ini. Nah, di sini saya berikan tambahan tahun supaya nanti kita bisa lihat perbedaannya untuk piutang penjualan angsuran pada masing-masing tahun. Tetapi nanti untuk di laporan itu tidak mencantumkan tahun, tapi sudah total. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah penerimaan kas.
Ya, di data itu ada kas yang diterima dari penjualan angsuran sebesar 5.400.000. Maka debitnya adalah kas sebesar 5.400.000, lalu kreditnya adalah piutang penjualan angsuran ya sebesar 5.400.000 2016. Ya, kemudian di akhir periode kita akan menutup akun penjualan ini, kita tutup dengan ini ya untuk mengakui pendapatan yang ditangguhkan ya. Maka kalau penjualan angsurannya itu posisi normalnya di kredit, maka saat ditutup itu adalah di debit yaitu sebesar 12 juta. Kemudian beban pokok ini yang tadinya posisinya di debit ketika ditutup berarti di kredit ya sebesar 7.800.000. Baru selisihnya kita akui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Ya, ini adalah laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi, yaitu sebesar 4.200.000. Silakan boleh dihitung ya, apakah laba kotor penjualan angsuran ini ya, nilainya itu adalah sama dengan persentase yang sebelumnya kita hitung. Ya. Ini kalau misalnya kita hitung ya sama dengan sebentar saya hitung itu ini ya sama dengan ini dibagi dengan ini ya 35 kita pakai maaf ini ya 35% ya nilainya sama dengan yang ada di dalam tabel yaitu ada 35%. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencatat pengakuan pendapatan untuk metode angsuran ya. Nah, di sini kita hitung realisasinya dengan cara persentase laba kotor dikali penerimaan kas. Jika ada uang muka, maka termasuk uang mukanya. Karena di sini tidak ada uang muka, hanya angsuran, maka untuk realisasi laba kotor itu adalah 35% dikali dengan kas yang diterima, yaitu adalah 5.400.000. Maka ketemu ya nilainya sebesar 1.890.000. Ya, ini adalah nilai realisasi laba kotor. Maka kita catat yaitu debitnya adalah laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi ya. Posisi normalnya dia di kredit karena sudah bisa direalisasi maka ditutup. Kreditnya adalah realisasi laba kotor penjualan angsuran. Ya, sebesar 1.890.000. Nah, ini adalah pencatatan di akhir periode. Lalu bagaimana jika kita coba untuk melaporkan piutang penjualan angsuran dan laba kotor penjualan angsuran belum realisasi ke laporan posisi keuangan. Kita lihat ya di posisi piutang ya. Piutang penjualan angsuran ini nilainya berapa? Ya di aset. Ya, nilainya itu adalah sebesar 12 juta dikurangi dengan 5.400.000. Maka ketemu sebesar 6.600.000 ya, yaitu dari 12 juta dikurangi 5.400.000. Lalu liabilitasnya itu adalah laba kotor penjualan angsuran. Ya, laba kotor penjualan angsuran ini ketemu sebesar ya 4.200.000 dikurangi 1.890. Maka ketemu nilainya sebesar 2.310.000 ya. Atau saudara juga bisa menghitung dengan cara 6.600.000 ya dikali 35%. Maka nilainya itu adalah ya 2.310. Nah, kita coba ini 6.600.000 dikali 35%. Ya, 2.310. Nilainya sama. Ya, oke. Selanjutnya ya, kita akan coba juga menghitung realisasinya. Ya, kita masukkan nilai penjualan itu adalah
12 juta, dikurangi BPP-nya adalah 7.800.000 ya. Kemudian ketemu laba kotor sebesar 4.200.000. Lalu nilai laba kotor belum direalisasi, ini tadi 2310, kita masukkan nilainya yang belum direalisasi. Lalu realisasinya adalah sebesar 1890. Ya. Oke, nilainya sama dengan jurnal saat mengakui pengakuan pendapatan. Oke, ini untuk tahun 2016. Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya akan lanjut di tahun 2017. Di tahun 2017, di awal kita akan mencatat dulu penjualan angsuran. Sama, adakah uang muka yang dibayarkan? Nah, di tahun 2017, ya, di tahun 2017 ini sama di awal kita akan mencatat dulu penjualan angsuran. Apakah ada uang UK yang diterima? Kalau tidak ada, maka kita langsung mencatat debitnya adalah piutang penjualan angsuran sebesar ya 15 juta, kreditnya adalah piutang penjualan angsuran. Selanjutnya kita catat pencatatan beban pokoknya. Beban pokok itu adalah sebesar 10.200.000 ya, beban pokok penjualan angsuran. Kreditnya adalah persediaan barang dagang. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencatat penerimaan kas. Nah, penerimaan kas di tahun 2017 itu ada dua, yaitu adalah penerimaan kas dari penjualan angsuran tahun 2016 dan penjualan angsuran tahun 2017. Nah, ini supaya beda, maka kita pisahkan saja dulu. Ya, maka debitnya itu adalah total kas yang diterima, yaitu sebesar 10.350. Lalu piutangnya kita pisah dulu sementara. Ya, kita pisah. Ya, itu adalah sebesar, sebentar nih saya hide dulu. Nah, kemudian ini untuk yang tahun 2017 itu adalah sebesar 6.750. Ya, 6.750. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya itu adalah kita akan mencatat penutupan akun penjualan. Nah, penutupan akun penjualan ini sama seperti di tahun 2016. Kita tutup penjualan di tahun 2017, yaitu adalah penjualan angsuran sebesar 15 juta kita tutup. Kemudian untuk beban pokoknya kita tutup. Ya. Lalu yang selanjutnya kita akui pendapatan ditangguhkannya. Nah, sebesar selisihnya yaitu adalah 4.800.000 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mencatat pengakuan pendapatan ya untuk yang sudah direalisasi. Nah, untuk pencatatan ini ya karena di tahun 2016 dan 2017 ini persentase laba kotornya berbeda, maka kita harus hitung masing-masing penerimaannya. Ya, jadi untuk realisasi laba di tahun 2016 itu adalah persentasenya 35%. Lalu 2017 kita hitung ya, di sini adalah persentasenya sebesar sama dengan ini dibagi 15, ketemu nilainya adalah 32%. Ya, berbeda. Maka kita kalikan ya untuk piutang penjualan angsuran di tahun 2016 ini yang kita terima 3.600.000, kita kalikan 35%. Maka ketemu berapa? Ya, ketemu 35% dikali 3.600.000. Maka nilainya ketemu 1.260.000. Kemudian untuk tahun 2017 itu adalah 32% dikali dengan
6.750.000. Maka ketemunya adalah 2.150.000. Sehingga kalau di total ya, jumlah dari realisasinya itu adalah nilainya ya 3.420 ya. Nah, ini kita catat. Ya, catat karena kita tadi laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi itu dibedakan tiap tahun, maka debitnya itu adalah laba kotor belum realisasi tahun 2016 sebesar 1.260.000, kemudian laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi di tahun 2017 itu adalah 2.160.000, lalu total realisasi laba kotornya adalah sebesar 3.420 ya. Jadi perhitungannya itu adalah dari persentase dikalikan dengan jumlah penerimaan kas. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kenapa masing-masing? Karena setiap tahun laba kotornya berbeda. Tapi kalau misalnya nanti laba kotornya setiap tahun sama, maka bisa di total ya. Jadi perhitungannya tidak satu-satu seperti ini ya, bisa langsung di total ya. Tapi karena berbeda-beda, nah, tahun 2016 persentasenya 35, 2017 32 ya, maka kita harus menyesuaikan untuk masing-masing tahun itu persentase laba kotornya berapa. Oke, disilakan kita akan coba untuk melaporkan di laporan posisi keuangan. Asetnya berarti nilainya adalah piutang penjualan angsurannya sebesar nilainya piutang penjualan angsuran itu adalah ya piutang penjualan angsuran di tahun 2016 akhir ditambah dengan ya pencatatan penjualan dikurangi dengan pembayarannya. Maka ketemu nilainya sebesar 11.250. Nah, 11.250 ini adalah total. Jadi tahun 2016 dan juga 2017. Kalau pengen dilihat berapa sih 2016-2017? Maka kalau kita lihat di tahun 2016 itu adalah 6.600.000 dikurangi dengan pembayarannya 3.600.000. Maka sisanya untuk tahun 2016 adalah 3 juta. Kemudian di tahun 2017 itu adalah 15 juta dikurangi 6.750.000. Ya, berarti sisanya adalah 8.250.000. Ya. Jadi 3 juta untuk tahun 2016, kemudian 8.250.000 untuk tahun 2017. Maka untuk laba kotor belum direalisasinya nilainya berapa? Maka untuk laba kotor belum direalisasi ini nilainya ya di tahun 2016 bisa dari sini ya, dari laba kotor penjualan belum direalisasi ya, laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi itu sebesar 2.310.000 ya ditambah dengan 4.800.000 dikurangi 3.420 ya, maka ketemunya adalah sebesar 3.690. Atau kalau saudara mau hitung rinci, itu bisa piutang ini kita kalikan dengan persentasenya, yaitu 3 juta dikalikan 35% ditambah 8.250 dikali 32%. Maka totalnya harus senilai dengan ini. Ya, bisa dengan cara demikian, saudara untuk mencari jumlah dari laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi. Lalu kita coba untuk menyajikan laporan laba ruginya di tahun 2017. Penjualan angsurannya sebesar 15 juta, kemudian beban pokok penjualan angsurannya sebesar 10.200.000, maka laba kotornya adalah 4.800.000. Lalu laba kotor belum direalisasi di tahun 2017 yaitu adalah 32% dikali 8.250, nilainya adalah sebesar 2.640. Maka realisasi laba kotor di tahun 2017 nilainya adalah
2.150.000. Nah, nilai ini sama dengan yang sebelumnya. Kita hitung. Ini ya, sama. Kemudian kita jumlahkan dengan realisasi di tahun 2016, yaitu 1.260.000, maka total realisasi laba kotor di tahun 2017 itu adalah sebesar 3.420.000. Nah, ini nilainya sama dengan yang kita hitung sebelumnya saat mengakui pendapatan dengan menggunakan metode angsuran. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Nah, untuk tahun 2017, ya, kalau tidak ada, saya akan lanjut di tahun 2018, ya, 2018 tahun terakhir, ya, di 2018 datanya itu ada penjualan angsuran 18 juta, beban pokoknya 12.600. Maka kita catat dan kebetulan sama tidak ada uang muka. Debitnya adalah piutang penjualan angsuran sebesar 18 juta, kemudian kreditnya adalah penjualan angsuran ya 18 juta. Kita catat lagi untuk beban pokok ya, beban pokok penjualan angsuran itu sebesar 12.600, kemudian persediaan berkurang 12.600. Lalu di tahun 2018 ada penerimaan kas, ya ini cukup banyak, yaitu penerimaan kas dari penjualan angsuran tahun 2016 sebesar 3 juta, lalu penjualan angsuran tahun 2017 6 juta, kemudian penjualan angsuran tahun 2018 8 juta 100. Nah, ini karena kebetulan untuk piutang penjualannya kita pisahkan untuk di jurnal supaya terlihat perbedaannya, ya maka ini kita pisahkan. Kasnya tetap kita total sebesar 17 juta 100, kemudian di sisi kredit ya tahun 2016 dulu kita catat piutang penjualan angsuran berkurang 3 juta, 2017 itu sebesar 6 juta, kemudian tahun 2018 sebesar 8 juta 100. Nah, ini sementara kita pisah dulu supaya kita bisa tahu berapa masing-masing penerimaan kas yang berasal dari masing-masing tahun ya. Tapi pada besok saudara bekerja ini dijadikan satu ya, dijadikan satu. Oke, selanjutnya ya kita akan mencatat penutupan akun penjualan sama penjualan angsuran. Di sini penjualan angsuran itu kita tutup sebesar 18 juta, kemudian beban pokok penjualan angsuran kita tutup sebesar 12.600, kemudian laba kotor penjualan angsuran kita tutup ya, kita tangguhkan ya, kita munculkan sebesar 5.400. Ya, ini selisihnya, kita akui pendapatan yang ditangguhkan, sorry. Ya. Nah, kemudian kita cek dulu persentasenya berapa. Ya, persentasenya kita lihat sama dengan 5.400 dibagi 18. Maka ketemu 30%, ya. 30% ini ya, ini kita catat ya, ini nanti untuk menghitung berapa realisasinya ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencatat pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan ini karena kita menerima kas dari masing-masing penjualan angsuran di tiap tahun, maka kita juga perlu mengkalikan atau mencari berapa realisasi dari masing-masing tahun. Oke, kita cek di sini ya, kita pakai nilai di sini sama dengan ya, untuk tahun 2016 kita pakai nilai 35% dikali dengan penerimaannya. Ya. Kemudian ya di tahun 2017 itu nilainya 32%, persentasenya dikali dengan penerimaannya adalah 6 juta. Kemudian di tahun 2018 itu sama dengan 30% dikali 8 juta 100. Ya. Maka total dari
realisasi itu nilainya adalah 5.400.000. Ya. Jadi ini realisasinya. Tetapi ketika kita mencatat pengakuan pendapatan, kita catat satu persatu, ya, laba kotornya untuk tahun 2016 sebesar 1.050.000, ya, ke debit, kemudian di debit lagi tahun 2017 1.920.000, lalu di debit lagi tahun 2018 yaitu adalah 2.430.000. Lalu di sisi kredit kita catat realisasi laba kotor penjualan angsuran totalnya sebesar 5.400.000. Ya, kita tetap cari satu persatu dulu, kemudian kita total sebesar realisasinya nanti berapa. Lalu kita coba susun laporan keuangan, ya, di bagian aset untuk piutang penjualan angsuran. Nilainya adalah sebesar, ya, dari total akhir penjualan angsuran itu adalah 11.250, kita tambahkan dengan 18, lalu kita kurangkan dengan 17.100, ya, ini terdiri dari 2016, 17, 18, ya, nilainya adalah sebesar 12.150. Lalu kalau pengen dilihat sebenarnya setiap tahun itu berapa piutang penjualan angsurannya, sisanya yang belum dibayar, belum diterima, ya. Maka di tahun 2016 itu sudah selesai, ya, karena terakhir itu adalah sebesar 3 juta, lalu sudah dilunasi 3 juta. Ya, maka yang tersisa ini hanya untuk tahun 2017 dan juga 2018, yaitu untuk 2017 sebesar 2.250.000, untuk tahun 2018 itu adalah 9.900.000. Maka kita cari juga laba kotor penjualan belum diangsuran untuk dilaporkan, yaitu totalnya adalah sebesar, ya, kita cari dulu yaitu dengan cara yang terakhir ini, ya, di tahun 2017 kita jumlahkan dengan, ya, 5.400.000 dikurangi 5.400.000, ya. Maka ketemunya adalah 3.690.000. Tetapi kalau ingin dirinci berapa yang dari tahun 2016, berapa 2017, berapa 2018, yaitu kalau 2016 itu sudah tidak ada piutang penjualan angsuran, maka berarti sudah 0. Lalu di tahun 2017 itu berarti 2.225 dikali 32% dijumlah dengan 9.900 dikali 30%, ya. Maka totalnya itu nilainya 3.690. Kebetulan ini sama dengan di tahun 2017, tetapi angkanya itu berasal dari tahun 2017 dan 2018. Kalau di tahun 2017 itu berasal dari piutang penjualan angsuran tahun 2016 dan 2017. Oke, kita coba laporkan. Di laporan laba rugi, ya, penjualan angsurannya sebesar 18 juta, kemudian beban pokoknya sebesar 12.600, maka untuk laba kotornya adalah 5.400.000. Nah, kita hitung dulu untuk laba kotor belum direalisasi tahun 2016, itu adalah 30% dikali 9.900.000. Maka nilainya ketemu 2.970.000. Berarti realisasi laba kotor untuk tahun 2018 itu adalah 2.430.000. Nah, nilai realisasi ini itu juga bisa kita cari, ya, selain tadi ini caranya 30% dikali ini, atau saudara masukkan dulu realisasi laba kotornya untuk tahun 2018 itu adalah 2.430.000. Maka ketemu laba kotor belum direalisasi itu 2970, ya. Lalu tahun 2017 itu ketemu nilainya 1.920, lalu di tahun 2016 realisasinya itu ada 1.050. Maka totalnya itu adalah sebesar 5.400.000. Oke, nah sampai di sini untuk tahun 2018 adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Ini kebetulan di tahun 2013
itu kita menghitung di contoh ini ya kebetulan juga dari masing-masing tahun itu memiliki persentase yang berbeda. Ya, nah nanti kalau persentase setiap tahun sama itu jauh lebih mudah. Ya, tapi kita kembali lagi setiap perusahaan itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kasus ini? Kalau tidak, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Yang akan kita bahas itu adalah trade-in. Nah, trade-in ini terjadi apabila uang muka yang diberikan kepada penjual itu tidak dalam bentuk kas. Ya, jadi dalam trade-in ini penjual itu akan menerima barang dari pembeli. Nah, barang yang diterima itu harus dinilai kembali sebesar cost pengganti. Ya, maka dalam transaksi trade-in ini ada dua macam harga yang timbul, yaitu adalah harga kesepakatan, yang kedua itu adalah harga pokok pengganti. Ya. Nah, harga pokok pengganti itu bisa dicari dengan cara taksiran harga jual dikurangi taksiran biaya-biaya, lalu dikurangi dengan taksiran laba kotor. Nah, barang yang diterima, ya, barang yang diterima itu akan dicatat sebesar harga terendah antara harga kesepakatan dengan harga kos pengganti. Ya, jadi harus dipilih nilai yang paling rendah. Nah, apabila harga kesepakatan, ya, dengan harga kos pengganti itu ada selisihnya, maka akan diakui sebagai cadangan kenaikan harga. Mari kita lihat kasus yang ada di handout. Ya. Di handout itu tanggal 1 Januari 2019, PT Makmur menjual barang dagangan dengan kos 16 juta, seharga 20 juta secara angsuran, dan tukar tambah dengan barang bekas pakai. Barang bekas pakai tersebut disepakati di harga 5 juta. PT Makmur memperkirakan untuk memperbaiki barang bekas tersebut diperlukan biaya sebesar 150.000 dan barang tersebut akan laku dijual seharga 5.500.000 dengan tingkat laba kotor 10%. Nah, dari transaksi ini kita diminta membuat jurnal untuk mencatat penjualan angsuran dengan trade-in atau tukar tambah. Saya akan kembali ke Excel. Ya, maka kita cari dulu kos pengganti. Tadi taksiran harga jual itu adalah ya sebesar 5.500.000, ya, sebesar 5.500.000. Ya. Kemudian taksiran perbaikan itu adalah sebesar 150.000, ya. Kemudian taksiran laba kotor itu adalah 10% dari 5.500.000. Maka ketemu nilai 550. Sehingga 5.500.000 dikurangi 150 dikurangi 550, maka ketemu 4.800.000. Kemudian harga kesepakatannya itu adalah sebesar ya 5 juta. Ya, maka ada selisih. Ya. Kos penggantinya itu adalah 4.800.000, harga kesepakatan itu adalah 5 juta. Maka ada selisih sebesar 200.000. Nah, ini kita akui sebagai cadangan kenaikan harga. Nah, terkait dengan perhitungan ini, maka pertanyaannya berapa harga barang ya yang akan diakui, harga barang bekas yang diterima oleh penjual itu nilainya berapa? Yaitu adalah nilai yang terendah antara kos pengganti dengan harga kesepakatan. Berarti persediaan barang yang diterima itu adalah sebesar 4.800.000. Ya, walaupun harga kesepakatannya 5.500.000, tetapi ingat kembali bahwa persediaan yang diterima itu adalah harga yang paling rendah
di antara harga pokok pengganti dengan harga kesepakatan. Maka saat menjurnal, ya, saat menjurnal, debitnya itu akui dulu barang yang diterima sebesar 4.800.000, ya, persediaan 4.800.000. Kemudian cadangannya ini kita akui, ya, cadangan kenaikan harga 200.000. Kemudian piutang penjualan angsurannya, ya, sebesar 15 juta karena sudah di trade in, ya, 5 juta dari persediaan itu diakui 4,8, kemudian cadangan 200, sisanya itu adalah piutang penjualan angsuran. Kemudian penjualan angsuran kita catat sebesar 20 juta. Kemudian kita catat untuk beban pokok, itu adalah beban pokok penjualan angsuran 16 juta, kemudian persediaan berkurang itu adalah 16 juta. Nah, sampai dengan tahap ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pembatalan kontrak dan pemilikan kembali. Nah, pembatalan kontrak dan pemilikan kembali ini terjadi karena pembeli tidak mampu melakukan pembayaran angsuran berikutnya, sehingga kontrak penjualan, ya, kontrak penjualan angsuran ini akan dibatalkan. Nah, bila terjadi pembatalan kontrak, maka yang perlu kita lakukan pertama, barang yang telah terjual barang yang telah terjual itu dimiliki kembali dan diakui sebagai persediaan. Yang kedua, sisa piutang penjualan angsuran akan dihapuskan. Kemudian yang ketiga, laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi dari piutang tersebut akan dihapuskan. Yang terakhir, akan diakui laba atau rugi dalam pembatalan kontrak. Kita akan lihat dulu di dalam contoh kasusnya. Di contoh kasus pembatalan, ya, tahun 2018, PT Santosa melakukan penjualan angsuran sebesar 30 juta dengan tingkat laba kotor 40%. Atas penjualan tahun 2018 tersebut terjadi pembatalan kontrak dan pemilikan kembali barang yang dijual sebagai berikut. Tahun 2018, pelanggan dengan piutang penjualan angsuran tahun 2018 sebesar 1.500.000 tidak dapat melanjutkan angsuran sehingga dibatalkan kontraknya dan kos atas barang yang ditaksir, ya, ditarik itu ditaksir sebesar 1 juta. Ya, di tahun 2019 ini adalah piutang penjualan angsurannya 2 juta, tidak dapat melanjutkan angsuran dan barang yang ditarik itu ditaksir dengan harga 1 juta. Jika menggunakan metode angsuran, maka saudara diminta untuk membuat jurnal mencatat pembatalan kontrak dan pemilikan kembali tahun 2018, ya. Kemudian untuk tahun yang kedua itu adalah saudara diminta untuk mencatat juga untuk pembatalan kontrak tahun 2018, ya, atas penjualan angsuran di tahun 2019. Ya, di tahun 2019 itu nanti akan kita catat seperti apa. Oke, kita kembali ke Excel-nya. Di pertama dulu, ya. Pertama tadi dicontohkan itu piutang penjualan angsurannya sebesar 1.500.000. Ya, piutang penjualan angsurannya itu adalah sebesar 1.500.000. Maka kita lihat dulu, ya, di soal laba kotornya itu sebesar 40%, ya. 40% ini piutang penjualan angsuran itu laba kotornya adalah sebesar 40%. Maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika kita ingin mengetahui berapa laba kotor penjualan angsurannya, tetapi data yang kita miliki hanya ada piutang penjualan angsuran dan persentase laba kotor, kita bisa mencari, ya. Berarti laba kotor penjualan angsuran, ya, nilainya adalah sebesar 40% dikali 1.500.000. Maka ketemu nilai 600
ya, 600.000. Ini dari persentase laba kotornya dikalikan dengan piutang penjualan angsuran. Nah, terkait dengan pembatalan kontrak, kedua akun ini akan ditutup. Ya, saya ingatkan kembali, untuk piutang penjualan angsuran, posisi normalnya adalah di debit, ya, karena dia adalah piutang. Maka jika nanti akan ditutup, berarti posisinya ada di kredit. Kemudian laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi, itu posisi normalnya ada di kredit. Sehingga nanti ketika saudara tutup, maka ini akan di debit. Ya. Maka kita akan buat jurnalnya, barang yang ada di barang yang ditarik itu ditaksir sebesar nilainya adalah 1 juta. Nah, ini nanti akan kita lihat apakah ada laba atau rugi yang terjadi dalam pembatalan kontrak. Kita masukkan dulu ke dalam jurnal. Yang pertama itu adalah persediaan, ya nilainya sebesar 1 juta. Kemudian ada laba kotor, ya berarti tadi posisinya di kredit, gitu. Ketika ditutup berarti di debit, ya maka ini kita debit. Kemudian ya ini ketika kita akan mengakui laba atau rugi, karena ini masih belum tahu, maka silakan sisakan dulu satu baris, ya satu baris. Kita jurnal dulu untuk piutangnya, ya piutang ini kita jurnal di kredit, ya sebesar 1.500.000. Maka di posisi debit itu 1.600.000, di sisi kredit itu 1.500.000. Berarti masih kurang pada sisi kredit sebesar 100.000. Maka kalau ini pada posisi kredit, maka ini kita akui sebagai laba pembatalan kontrak penjualan angsuran. Ya. Ini silahkan saudara berikan baris 1 untuk mengakui laba atau rugi. Ya, tapi kalau saudara nanti tulis piutang dulu, baru laba di akhir, ketika ternyata nanti itu ada di posisi debit, saudara harus tip X. Ya, jadi lebih baik ini saudara jeda 1, kemudian pada baris kosong ini nanti saudara baru tentukan apakah terjadi laba atau rugi. Ya, mudahnya seperti itu. Oke. Pada contoh yang kedua, ya, di tahun 2019. Di tahun 2019, ya, piutang penjualan angsuran itu adalah sebesar 2 juta. Ya, 2 juta. Maka kalau misalnya ditanyakan berapa laba kotor penjualan angsurannya, ya, laba kotor penjualan angsurannya yang belum direalisasi itu adalah 2 juta dikali 40%. Maka ketemu nilainya sebesar 800.000. Ya, 800.000. Kemudian ya sama seperti di contoh di atas, ya bahwa untuk penjualan angsuran itu posisi normalnya ada di debit. Kalau ditutup berarti nanti akan di kredit. Kemudian LKPA belum direalisasi, itu posisi normalnya di kredit. Maka ketika nanti ditutup itu posisinya nanti akan di debit. Kemudian di informasi di dalam handout, persediaan barang yang ditarik itu adalah sebesar 1 juta. Ya, maka kita catat ya di jurnal. Yang pertama itu adalah persediaannya dulu, dicatat sebesar 1 juta. Kemudian kita catat LKPA belum direalisasi. Ya, ini yang tadinya posisinya di kredit ditutup berarti di debit sebesar 800.000. Kemudian seperti biasa dilewati dulu satu baris, akui dulu piutang penjualan angsurannya. Piutang penjualan angsuran di kredit 2 juta. Ya, di posisi debit 1.800.000, di posisi kredit 2 juta. Berarti masih ada kurang di sisi debit, ya, yaitu sebesar 200.000. Kalau ini pada posisi debit berarti transaksi ini adalah rugi pembatalan kontrak penjualan angsuran sebesar 200.000. Ya, jadi saran saya untuk baris yang ini itu
dilewati dulu, baru saudara akui yang dikredit. Supaya nanti apabila terjadi laba ataupun terjadi rugi, saudara tidak perlu tipek, ya, saudara cukup menambahkan di sisi yang kosong, ya. Begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembatalan kontrak dan kepemilikan kembali? Ya, kalau belum, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, materi terakhir yang akan dibahas dalam penjualan angsuran itu adalah bunga dalam penjualan angsuran. Ya, bunga dalam penjualan angsuran ini terjadi memang untuk mengurangi adanya penurunan nilai uang, ya, sehingga perlu dibebankan bunga pada penjualan angsuran. Nah, yang akan dibahas di sini ada 4 jenis, ya, 4 jenis bunga. Yang pertama itu adalah bunga dihitung atas dasar saldo piutang angsuran akhir atau long end interest. Nah, long end interest ini adalah bunga yang memang dihitung dari saldo pokok pinjaman yang belum dilunasi selama jangka waktu angsuran. Jadi nanti bunga itu dihitung dari saldo piutang. Maka kalau kita saldo piutangnya makin turun, ya otomatis bunga yang dibayarkan juga akan semakin turun. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bunga dihitung atas dasar jumlah angsuran yang dibayar atau disebut short end interest. Nah, di sini bunga dihitung dari akumulasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, ya, belum termasuk atau tidak termasuk uang muka yang dihitung sejak pembayaran angsuran yang pertama sampai dengan angsuran yang paling akhir. Lalu yang ketiga ini adalah bunga dihitung atas dasar metode bunga efektif. Nah, metode bunga efektif di sini berarti setiap pembayaran itu atau pembayaran angsuran itu sudah meliputi pokok dan juga bunganya. Ya, jadi setiap pembayaran itu setiap angsuran itu sudah ada pokoknya berapa, kemudian bunganya berapa. Lalu yang terakhir itu adalah bunga dihitung atas dasar piutang angsuran mula-mula, ya. Jadi piutang angsuran awal, ya, di sini. Jadi kalau misalnya ada uang muka, ya nanti dikurangi uang mukanya dulu. Nah, di sini tidak memperdulikan apakah ada angsuran atau tidak. Sehingga kalau misalnya itu 12 kali angsuran, kemudian sudah jalan 5 kali, ya kita tetap menghitung untuk bunga itu dari saldo awal piutang mula-mulanya berapa. Ya. Baik, kita akan lihat contohnya. Ya. Di contohnya itu pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan menjual peralatan rumah tangga secara angsuran seharga 20 juta. Kos barang tersebut adalah 12 juta. Uang muka atas penjualan angsuran itu adalah 5 juta. Saldo piutang penjualan angsuran tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan dan dibebani bunga 12%. Nah, kalau saudara perhatikan seperti ini, bunga 12% ini itu adalah bunga untuk 1 tahun. Ya, berarti hitungannya 1 bulan itu adalah 1%. Ya, jadi kalau tidak ada keterangan apapun, berarti ini bunga itu adalah untuk 1 tahun. Nah, di sini saudara diminta untuk membuat tabel perhitungan biaya bunga yang dibebankan pada setiap bulan. Jika jika bunga yang dihitung itu adalah dengan menggunakan long end interest, kemudian nanti kita coba dengan metode yang lain. Yang terakhir itu adalah dengan menggunakan bunga efektif. Nah, yang pertama saudara diminta juga untuk membuat jurnal transaksi pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Februari 2019. Ya. Baik, kita akan masuk ke perhitungan. Ya. Maka kita buat tabel dulu, tabel bunga. Yang pertama adalah long end interest. Ya, berarti kalau long end interest ini adalah bunga itu berdasarkan dari saldo piutang akhir. Ya.
Maka kita buat dulu tabelnya, yaitu tanggal, pendapatan bunga, angsuran, jumlah penerimaannya berapa, lalu saldo piutang. Kita isikan tanggalnya dulu. Ya, yang pertama itu adalah tanggal 1 Januari ya 2019. Ya, 1 Januari 2019. Di sini saldo utang piutangnya itu adalah 20 juta. Lalu 1 Januari 2019 ini ada uang muka. Ya, uang muka kita terima itu sebesar 5 juta. Sehingga saldo piutang akhir ya di bulan Januari itu adalah 15 juta. Ya. Kemudian 15 juta ini akan dibagi ya selama sampai dengan ya 6 bulan. Ya, maka akan dibagi 6 bulan. Ya, akan dibagi 6 bulan. Berarti satu bulannya adalah 15 juta dibagi 6, ya, berarti setiap angsuran itu adalah sebesar 2.500.000. Ya, maka angsuran pertama itu adalah pada tanggal 1 Februari 2019. Ya, 1 Februari 2019 itu angsuran pertama ya sebesar 2.500.000. Ya. Lalu pendapatan bunga ini dihitung dari 1%. 1% dari mana? Tadi 12% dibagi 12 ya, karena 12% itu untuk 1 tahun, berarti 1 bulannya adalah 1% dikali saldo piutang yang akhir. Saldo piutang akhirnya itu adalah 15 juta. Maka 15 juta dikali 1% adalah sebesar 150.000. Ya, sebesar 150.000. Maka jumlah penerimaannya itu adalah 2.500.000 ditambah 150.000. Maka di sini adalah 2.650.000. Nah, tetapi pada saldo piutang ini yang dikurangkan bukan pada jumlah penerimaan, tetapi pada pokoknya atau pada angsurannya. Maka di sini 15 juta dikurangi 2.500.000. Maka ketemu nilainya adalah 12.500. Ya. Lalu di angsuran yang kedua yaitu tepat pada tanggal 1 Maret. Ya, 1 Maret berarti pendapatan bunganya ya, berarti jumlah angsuran ini sama 2.500.000 ya, 2.500.000, tetapi pendapatan bunga itu adalah 1% dari saldo piutang akhir, yaitu adalah 12.500.000. Maka pendapatan bunga itu adalah sebesar 125.000. Jumlah penerimaan itu adalah 2.625.000. Saldo piutangnya adalah saldo piutang akhir dikurangi angsuran. Maka ketemu 10 juta. Ya. Maka di bulan selanjutnya saudara akan isi ya 1 April, 1 Mei, 1 Juni dan 1 Juli itu nilainya adalah ya bunganya 1% dari piutang akhir. Ya. Maka ini saudara isi. Ya. Saudara isi. Ini ketemu 2.600.000, maka di sini ketemu 7.500.000 dan seterusnya. Ya. Ini saudara isi ya. Ini saudara isi. Sehingga di akhir di angsuran terakhir yaitu tanggal 1 Juli 2019 saldo piutangnya menjadi 0. Ya, saldo piutangnya menjadi 0. Kemudian kalau saudara jumlah pendapatan bunganya itu totalnya adalah 525. Kemudian angsuran ini nilainya adalah 20 juta. Kemudian di sini adalah totalnya sebesar 20.525. Ya. Maka kalau saudara perhatikan secara baik-baik ya, bunga itu semakin mendekati angsurannya selesai itu semakin turun, saudara. Ya, bunganya semakin kecil.
Ya, karena apa? Karena dasar yang digunakan untuk menghitung bunga itu menggunakan saldo piutang yang akhir. Sehingga pendapatan bunga itu semakin lama semakin turun atau semakin kecil. Ya. Oke. Nah, kita pakai contoh yang lain ya, kita pakai contoh short end ya. Ini tadi long end interest. Kita coba lihat pakai short end interest. Ya, kita pakai short end interest ya. Tanggalnya sama, Saudara. Saudara masukkan nilai tanggalnya dulu, boleh? Ya. Tanggal 1 Januari itu adalah yang pertama saldo piutangnya. Nah, saya ingatkan kembali kalau short end interest itu adalah dasar untuk menghitung bunganya menggunakan akumulasi angsuran yang sudah dibayarkan. Ya, jadi menggunakan akumulasi angsuran yang sudah dibayarkan. Nah, ini tidak termasuk dengan uang muka, hanya angsurannya saja. Ya, maka di Januari itu kita bayarkan kita terima uang mukanya yaitu sebesar 5 juta. Ya, maka saldo piutangnya itu adalah 15 juta. Maka pada tanggal 1 Februari ya, angsuran pertama itu adalah 2.500.000. Maka bunganya itu adalah ya, bunganya adalah 1 ya, di perhitungan pertama 1. Ya, ini saya tuliskan di sini. Bunga pada yang pertama pada tanggal 1 Februari 2019 itu adalah 1 dikali 2.500.000 dikali 1%. Ya, yang pertama itu adalah 1 dikali 2.500.000 dikali 1%. Maka nilainya ketemu ya ini dikali 1% dikali 1. Dikali 1. Maka ketemu 25.000. Ya, di sini ketemu 25.000. Ini yang sudah dibayar, berarti pada pembayaran pertama. Uang muka tidak dihitung, ya. Yang dihitung hanya angsurannya saja. Maka ini baru 1 kali. Oke, kita isi 25.000. Maka jumlah penerimaannya adalah 2.525.000. Kemudian piutangnya itu sebesar uang muka, sebesar angsurannya dikurangi, maka ketemu 12.500. Lalu bunga pada tanggal 1 Maret, pada tanggal 1 Maret 2019, ya, 1 Maret 2019 itu adalah 2 dikali 2.500.000 dikali 1%. Duanya ini dari mana? Karena ini sudah masuk ke angsuran yang kedua. Ingat, kalau short end interest itu adalah akumulasinya. Ya, akumulasi. Berarti kalau misalnya 2.500.000 tadi baru 1 kali, kalau 2 akumulasinya berarti adalah 5 juta. Supaya mudah, ini saya kalikan 2 kali 2.500.000. Maka ketemunya adalah ini. Nah, sebentar. Ini tadi 2.500.000. Saya copy aja. Saya copy. Sorry. Oke, ini saya copy. Kemudian
Nah, ini saya copy, tapi ini saya ganti 2, ya, 50, ya, karena akumulasinya, ya, 2.500.000 kali 2, karena ini angsuran yang kedua, maka di sini nilainya adalah 50.000, ya, maka di sini tetap 2.500.000, ya, total akumulasinya, maka di sini adalah 2.550.000, maka sisa piutangnya adalah 10 juta. Berarti kalau tanggal 1 April, maka bunganya berapa? 1 April 2019 sama dengan 3 dikali 2.500.000 dikali 1%. Maka ketemunya adalah 75.000. Ya, ketemu 75.000. Oke, ini 2.500.000. Kemudian ketemunya adalah 2575. Ini tetap dikuranginya 2.500.000. Maka kalau saya hitung sampai dengan bulan Juli, ya, bunganya adalah demikian. Nah, ini dari mana? Berarti 4 dikali 2.500.000. Nah, ini saya isi. Ya, kemudian penerimaannya, lalu saldo piutangnya, di akhir nilainya juga harus 0. Ya, harus 0. Maka kalau misalnya di total, ya, kalau di total, di sini nilai dari pendapatan bunga itu adalah 525 totalnya. Ya, kemudian piutangnya angsurannya 20 juta, kemudian penerimaannya 2525. Kalau saudara perhatikan sepintas dengan yang long end interest itu sama saudara. Tetapi kalau kita lihat secara detail, pendapatan bunga atau bunga yang diterima itu makin lama makin besar. Berbeda dengan yang long end interest yang makin lama makin turun, ya. Tetapi kalau untuk short end interest itu makin lama makin naik. Walaupun secara total itu nilainya sama. Ya, short end interest dengan long end interest itu perbedaannya kalau long end itu makin lama makin turun, kalau short end interest itu makin lama makin naik. Ya. Nah, kemudian selanjutnya saudara diminta untuk mencatat jurnalnya. Ya, jurnal untuk mencatat ya transaksi tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Februari 2019. 1 Januari itu adalah terkait dengan penjualan angsurannya. Maka saat penjualan angsuran, ya, karena ada uang muka, maka debitnya adalah kas sebesar uang muka, yaitu 5 juta. Kemudian piutang penjualan angsurannya, ya, 15 juta, kreditnya adalah penjualan angsuran. Karena ini menggunakan metode perpetual, maka kita catat cost-nya, yaitu adalah beban pokok penjualan angsuran sebesar 12 juta, kemudian persediaan 12 juta. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan tanggal 1 Februari. Nah, 1 Februari ini terkait dengan pembayaran angsuran yang pertama. Nah, pembayaran angsuran pertama, kita dasarnya pakai yang long end interest, itu adalah yang ini. Ya, maka saat terima itu sebesar 2620, tetapi terdiri dari angsuran dan juga pendapatan. Maka debitnya itu adalah kas sebesar 2620, kreditnya adalah piutang penjualan angsuran sebesar 2.500.000, lalu kita akui pendapatan bunga sebesar 150.000. Oke, ini untuk yang pertama. Adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan perhitungan bunga dengan menggunakan long end interest? Jika tidak, saya akan lanjut ke yang kedua, yaitu adalah bunga dihitung atas dasar metode bunga efektif, ya, atau equal periodic payment
that represent interest and principal. Nah, di sini kalau menggunakan metode bunga efektif, ini meliputi pembayaran pokok dan juga pembayaran bunganya. Jadi setiap angsuran itu sudah meliputi pembayaran bunga dan juga pembayaran pokok. Nah, yang perlu kita ketahui dulu itu adalah berapa jumlah besaran yang diterima oleh penjual, ya, diterima oleh kita. Itu besarannya berapa. Nah, di sini untuk menghitung itu kita perlu menggunakan rumus present value. Nah, kita harus tentukan dulu menggunakan present value yang mana. Kalau di dalam kasus ini, ya, pembayaran itu dilakukan di akhir, ya, di akhir, yaitu pada tanggal 1 Februari. Ya, tanggal 1 Februari itu pada akhir. Transaksi itu terjadi pada tanggal 1 Januari. Maka di transaksi ini, ya, pembayaran itu dilakukan di akhir. Karena ini dilakukan di akhir, maka menggunakan rumus present value of an ordinary annuity. Rumusnya seperti apa? Seperti ini, saudara. Ya, rumus present value of an ordinary annuity itu sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I. Ya. Nah, ini harus kita masukkan dulu. Ya. Nah, di sini I-nya berapa? I-nya itu adalah 1%, kemudian N-nya itu adalah 6. Jadi 6 itu adalah masa angsurannya, I itu adalah bunga per bulannya. Ya, kita masukkan dulu. Nah, untuk menghitung penerimaan angsurannya, jadi penerimaan setiap angsuran, itu adalah dengan cara sisa piutang dibagi dengan present value of an ordinary annuity. Nah, kita cari dulu untuk sisa piutangnya. Itu, ya, ini kita masukkan, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Itu adalah tanggalnya kita masukkan. Kemudian di sini, ya, kita isi sama, yaitu ada uang muka, ya, maka sisanya adalah 15 juta. Nah, kalau saudara mau cari dulu dengan berapa present value-nya juga boleh, atau saudara langsung masukkan ke rumus juga boleh. Nah, di sini supaya mudah, saya hitung dulu untuk I sama rumus I sama N-nya itu adalah sebesar 6, I-nya adalah 1%. Ya. Maka kalau kita masukkan ke rumus, nilainya adalah sebesar 5,79588. Ya, ini 5 digit di belakang koma. Ya, kemudian penerimaan itu tadi adalah sisa piutangnya, ya, dibagi dengan present value of ordinary annuity. Ya. Maka nilainya ketemu, ya, 15 juta dibagi dengan 5, ini. Ya, maka ketemu nilainya sebesar 2.588.224. Ya. Nah, ini adalah penerimaan angsuran atau penerimaan sudah meliputi pokok dan juga bunganya berapa. Nah, kalau saudara mau cari berapa nilai bunganya, ya, itu adalah nilainya di 1% dikali saldo piutang yang akhir. Maka penerimaan ini kita masukkan dulu. Ini sebesar 2.588. Ya, ini tabelnya sedikit diubah. Kalau yang sebelumnya pendapatan bunga itu ada di awal, kemudian pendapatan bunga lalu angsuran. Nah, ini pendapatan bunga itu adalah 1% dikali saldo piutang akhir. Maka ini ketemu 150. Maka angsurannya berapa? Yaitu 2588 dikurangi 150
maka ketemu angsuran pokoknya itu adalah 2.438.224. Nah, ini yang kita kurangkan dengan saldo piutang akhirnya. Ini kita kurangi dengan angsurannya. Maka ketemu nilai 12.561. Nah, untuk metode bunga efektif, setiap jumlah penerimaan ini sama. Ya, jumlah penerimaan ini sama, yaitu sebesar 2.588.224. Nah, yang membedakan itu adalah pendapatan bunganya. Pendapatan bunga itu dasarnya adalah 1% dari saldo piutang yang akhir. Ya, maka ini adalah saldo piutang yang akhir. Ya, saudara isikan. Ya, saldo piutang akhir. Ya, ini diisikan, ya, maka ketemu sekian. Lalu 12 dikurangi ini ketemu 10. Ini kita hitung lagi. Ya, ketemunya sekian. Kemudian Mei, Juni, ya, ini ketemu sekian. Nah, khusus untuk pembayaran terakhir, ya, pembayaran angsuran yang terakhir, untuk bunga ini tidak perlu saudara kalikan dengan 1 dikali saldo piutang akhir, karena nilainya biasanya itu tidak menjadi genap, tidak menjadi 0. Maka mudahnya itu adalah ya berapa penyesuaiannya untuk ini ya. Jadi 1% dikali ini. Kalau misalnya kita menghitung, kalau ini kebetulan dengan menggunakan Excel ya, jadi nilainya bisa genap. Tapi kalau misalnya nanti saudara pakai kalkulator, biasanya ada sedikit pembulatan di akhir sehingga angka terakhir itu akan tidak sama, biasanya nanti tidak menjadi 0. Maka ini untuk pendapatan bunga, maka kita masukkan dulu angsurannya. Ya, kita masukkan dulu angsurannya. Ini sama dengan saldo piutang. Ya, yaitu adalah 2562.607. Maka untuk mencari pendapatan bunga itu adalah jumlah penerimaan dikurangi dengan angsuran. Maka ketemu nilainya sebesar 25.617. Ya, jadi penerimaan dikurangi dengan angsuran, baru ketemu pendapatan bunga. Maka saldo piutang akhirnya akan menjadi 0. Khusus untuk yang terakhir saja. Jadi ini tidak dikalikan 1%, tetapi ini merupakan penyesuaian saja supaya saldo piutang akhirnya menjadi 0. Ya, maka kita cari dengan cara angsurannya kita isi sejumlah dengan saldo piutang akhir, ya, kemudian penerimaan dikurangkan dengan angsuran, maka ketemu dengan pendapatan bunganya. Ya, sehingga untuk saldo piutang akhirnya ini menjadi 0. Ya, cukup disesuaikan aja, tidak perlu saudara kalikan dengan 1%. Ya. Nah, demikian pembahasan terkait dengan penjualan angsuran. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak di grup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.